selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai menelusuri konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Penegakan hukum yang berkeadilan sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Seperti halnya negara kita sendiri, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan negara Republik Indonesia tercantum dalam Undang-Undang 1945 pada alinea keempat yang berbunyi, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat ini dapat diidentifikasi bahwa negara Republik Indonesia ini memiliki tujuan seperti melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Nur Intan Purata Ayun Abdul Majid dengan NIM 2019110183. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, di mana saya akan memaparkan mengenai materi pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan. Nah, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, terdapat 6 agenda reformasi. Satu diantaranya adalah penegakan hukum. Dari sebanyak tuntutan masyarakat, beberapa sudah mulai terlihat perubahan ke arah yang positif, namun beberapa hal masih tersisa. Nah, mengenai penegakan hukum ini, hampir setiap hari media massa, baik elektronik maupun cetak, menayangkan masalah pelanggaran hukum, baik terkait dengan masalah penegakan hukum yang belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, maupun masalah pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, telah diungkapkan sejumlah permasalahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Beberapa di antaranya yang terkait dengan masalah penegakan hukum, yaitu yang pertama, perilaku warga negara, khususnya oknum aparatur negara, banyak yang belum baik dan terpuji. Misalnya, masih banyak yang melakukan praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku lain yang tidak terpuji. Kemudian yang kedua, masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial seperti SARA, tawuran, pelanggaran hak asasi manusia, etnosentris, dan lain-lain. Yang ketiga, maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. Kemudian yang keempat, penegakan hukum yang lemah karena hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Kemudian yang kelima, pelanggaran oleh wajib pajak atas penegakan hukum dalam bidang perpajakan. Nah, kemudian seberapa pentingkah penegakan hukum dalam keberadilan? Penegakan hukum sangatlah penting terkhusus di kalangan masyarakat, terutama bagi masyarakat kalangan bawah yang tertindas dan tidak mendapatkan hak-hak keadilan mereka. Pada dasarnya, perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia telah diatur dalam hukum tertulis Undang-Undang Dasar 1945, yaitu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Nah, terkait dengan menjawab pertanyaan, apa pentingnya penegakan hukum? Maka jawabannya adalah sama dengan apa tujuan dari hukum itu dibuat. Nah, pentingnya perlindungan dan penegakan hukum adalah untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera dengan tanpa adanya pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran hukum lainnya seperti pembunuhan, penipuan, dan lain sebagainya. Nah, sebagai negara hukum, tentu saja pentingnya penegakan hukum harus ditegakkan oleh siapapun, terutama untuk warga negara yang mendapatkan penyimpangan hukum, ketidaknyamanan, dan ketidakadilan. Nah, pentingnya perlindungan hukum dan penegakan hukum dapat
diwujudkan dalam beberapa poin hal berikut. Yang pertama yaitu tegaknya supremasi hukum, yang kedua tegaknya keadilan, yang ketiga mewujudkan perdamaian, dan yang keempat faktor penentu lain. Yang pertama adalah tegaknya supremasi hukum. Supremasi hukum merupakan hukum yang memiliki kekuasaan mutlak dalam mengatur tindakan atau pergaulan seseorang dalam kehidupannya. Dengan kata lain, bahwa semua tindakan warga negara hingga pemerintah sekalipun berjalan sesuai dengan hukum yang telah berlaku. Yang kedua adalah tegaknya keadilan. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum yang kedua adalah demi tegaknya keadilan. Tegaknya keadilan ini demi mewujudkan keselarasan dan keadilan bagi warga negara, di mana setiap warga negara Indonesia berhak menikmati kewajiban dan mewujudkan keadilan. Yang ketiga adalah mewujudkan perdamaian. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum tentu saja demi mewujudkan perdamaian dalam kehidupan masyarakat. Seperti yang ditegaskan oleh Sujana Sukanto yang menyatakan bahwa perlindungan dan penegakan hukum tidak semata-mata untuk hukum yang berlaku, tetapi bergantung pada beberapa faktor. Di antaranya adalah faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor masyarakat, faktor sarana, dan fasilitas hukum. Kemudian yang keempat adalah faktor penentu lain. Bersumber dari berbagai buku hukum, faktor yang mempengaruhi pentingnya perlindungan dan penegakan hukum tidak sebatas dengan aturan hukum yang telah disebutkan sebelumnya. Ternyata juga dipengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya dipengaruhi oleh hukum itu sendiri, penegakan hukum, peranan masyarakat, keberadaan sarana, dan fasilitas yang ada. Nah, sebagai penegak hukum, tentu saja kita dituntut untuk mengutamakan keadilan dan profesionalisme agar masyarakat pun juga dapat konsekuen dengan perundang-undangan yang telah diberlakukan. Nah, pentingnya perlindungan dan penegakan hukum ternyata tidak hanya bergantung pada undang-undang ataupun penegak hukum saja, tetapi masyarakat juga berperan penting dalam mewujudkan perlindungan dan penegakan hukum. Oleh sebab itu, masyarakat pun sebenarnya juga harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum, masyarakat juga tidak hanya menaati hukum dengan kesadaran diri, tetapi juga berani mengawal hukum agar tidak terjadi penyelewengan atau pelanggaran oleh beberapa orang saja. Nah, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum melibatkan banyak hal, di mana penegak hukum tidak bisa berdiri sendiri, melainkan butuh support dari banyak pihak dan banyak elemen, mulai dari undang-undang, hukum, ataupun masyarakat. Nah, jadi hukum merupakan suatu bentuk perlindungan dari negara kepada bangsanya sendiri, agar setiap manusia yang hidup dalam bernegara dan berbangsa berlangsung dengan normal, damai dan tentram, haruslah menegakkan hukum setegak-tegaknya agar setiap manusia tidak akan melanggar peraturan yang dapat merugikan suatu individu, masyarakat, ataupun negara. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yakni menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Dalam hal ini, upaya penegakan hukum dan keadilan sangat terkait erat dengan tujuan negara. Kita semua diharapkan telah mengenal dan memahami bahwa salah satu tujuan negara Republik Indonesia adalah melindungi warga negara atau menjaga ketertiban. Selain berupaya mensejahterakan masyarakat, dalam tujuan negara secara eksplisit dinyatakan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta melaksanakan ketertiban dunia. Agar negara dapat melaksanakan tugas dalam bidang ketertiban dan perlindungan warga negara, maka disusunlah peraturan-peraturan yang disebut peraturan hukum, di mana peraturan hukum ini mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya, di samping mengatur hubungan manusia atau warga negara dengan negara, serta mengatur organ-organ negara dalam menjalankan pemerintahan negara. Hukum bertujuan untuk mengatur kehidupan dan ketertiban masyarakat. Untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, maka hukum harus dilaksanakan atau ditegakkan secara konsekuen.
apa yang tertera dalam peraturan hukum seyogianya dapat terwujud dalam pelaksanaannya di masyarakat. Dalam hal ini, penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-haknya. Dalam rangka menegakkan hukum, aparatur penegak hukum harus menunaikan tugas sesuai dengan tujuannya yang ada dalam hukum material dan hukum formal. Kedua hukum formal atau disebut juga hukum acara yaitu peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum material. Contohnya hukum acara pidana yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata. Melalui hukum acara inilah hukum material dapat dijalankan atau dimanfaatkan. Tanpa adanya hukum acara, maka hukum material tidak dapat berfungsi. Agar masyarakat patuh dan menghormati hukum, maka aparat hukum harus menegakkan hukum dengan jujur tanpa pilih kasih dan demi keadilan berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan cara demikian akan terbentuk perilaku warga negara yang menjunjung tinggi hukum serta taat pada hukum. Yang pertama yaitu lembaga penegak hukum. Untuk menjalankan hukum sebagaimana mestinya, maka dibentuk beberapa lembaga aparat penegak hukum, yaitu antara lain kepolisian yang berfungsi utama sebagai lembaga penyidik, kejaksaan yang fungsi utamanya sebagai lembaga penuntut, kehakiman yang berfungsi sebagai lembaga pemutus atau pengadilan, dan lembaga penasehat atau memberi bantuan hukum. Dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan serta kebenaran, hakim diberi kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. Artinya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan-kekuasaan lain dalam memutuskan perkara. Apabila hakim mendapat pengaruh dari pihak lain dalam memutuskan perkara, maka cenderung keputusan hakim itu tidak adil, yang pada akhirnya akan meresahkan masyarakat dan wibawa hukum dan hakim akan pudar. Selanjutnya yang kedua ini adalah lembaga peradilan. Penyelesaian perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dapat dilakukan dalam berbagai badan peradilan sesuai dengan masalah dan pelakunya. Dalam bagian pertimbangan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan olah sebuah Mahkamah Konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keempat lingkungan peradilan tersebut masing-masing mempunyai lingkungan wewenang mengadili perkara tertentu dan meliputi badan peradilan secara bertingkat Peradilan militer, peradilan agama, peradilan tata usaha negara merupakan peradilan khusus karena mengadili perkara-perkara tertentu atau mengadili golongan atau kelompok rakyat tertentu. Sedangkan peradilan umum merupakan peradilan bagi rakyat pada umumnya baik mengenai perkara perdata maupun perkara pidana. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang lembaga penegak hukum. Jadi untuk menjalankan hukum sebagai mestinya, maka suatu negara itu membentuk beberapa lembaga aparat penegak hukum. Antara lain ada kepolisian yang berfungsi utama untuk sebagai lembaga penyidik. Lalu ada kejaksaan yang berfungsi untuk lembaga penuntut. Ada kehakiman yang berfungsi sebagai lembaga pemutus atau pengadilan, dan yang terakhir ada lembaga penasehat atau sebagai memberi bantuan hukum. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan penegak hukum yang berkeadilan di Indonesia. Jadi setelah kita menelusuri sejumlah
peraturan-peraturan perundangan tentang lembaga negara dan badan lainnya yang terkait dengan penegak hukum di Indonesia. Apakah sih tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini? Jadi, dapatkah kita mengemukakan contoh dinamika kehidupan yang sekaligus? Selanjutnya yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Indonesia adalah negara hukum, artinya negara semua kegiatan ditentukan atau ditetapkan oleh pemerintah serta kegiatan yang dijalankan semua kemasyarakatan berdasarkan hukum hendaknya bukan didasarkan pada kekuasaan saja. Namun pada nyatanya negara di Indonesia ini banyak sekali masyarakat yang mengatakan bahwa hukum di sini itu dapat dibeli. Dalam dapat dibeli ini banyak sekali para elit politik yang dapat mempermainkan hukum di Indonesia ini. Banyak sekali para elit politik yang memiliki kasus besar, tapi hukuman yang diterima itu tidak sebanding dengan kejahatan yang dilakukan. Saya mengambil contoh yaitu kasus pencurian sandal jepit yang dilakukan oleh siswa SMK di Pulau Palu. Ada suatu hal yang menarik yang terjadi di negara ini. Sidang kasus sandal jepit dengan terdakwa siswa SMK di Pengadilan Negeri Palu sungguh ironi. Ketika seorang anak diancam hukuman 5 tahun penjara akibat mencuri sandal jepit milik Bribtu Ahmad Rusdi Harahap dan Bribtu Simpson Sipayung, anggota Brimob Polda Sulteng pada Mei 2011, sehingga terjadi gerakan pengumpulan 1000 sandal jepit di berbagai kota di Indonesia. Bahkan media asing seperti Singapura dan Washington pernah memposting kasus ini. Tapi sisi lain, hukum di Indonesia ini itulah mengapa dikatakan hukum di Indonesia ini tumpul ke atas dan ke bawah. Para elit politik yang melakukan kasus korupsi bermiliar-miliar, dia hanya mendapat hukuman beberapa tahun penjara dan hukumannya pun tidak sama dengan kasus-kasus kecil yang dilakukan oleh masyarakat. Para maling ayam, sandal jepit dihukum bertahun-tahun dan dijadikan satu sel oleh polisi dengan para napi-napi yang lain. Namun para koruptor di Indonesia ini mereka dapat memilih selnya sendiri. Itulah alasan mengapa masyarakat banyak yang mengatakan bahwa hukum di Indonesia ini tumpul ke atas dan ke bawah. Lantas apakah sudah adil? Dikatakan adil hukum yang ditegakkan di negara Indonesia ini. Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan masyarakat. Apa yang tertera dalam peraturan hukum, pasal-pasal hukum material dapat terwujud dalam proses pelaksanaan atau penegakan hukum di masyarakat. Dengan kata lain, penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan hak-hak dan kewajibannya. Pernahkah Anda berpikir apa yang akan terjadi seandainya di sebuah bangsa tidak ada peraturan hukum? Atau mungkin peraturan hukum sudah ada, namun apa yang akan terjadi apabila di negara atau bangsa tersebut tidak ada upaya penegakan hukum? Dan benarkah penegakan hukum itu penting diberlakukan? Apa tanggapan Anda mengenai pertanyaan saya tadi? Jika hukum di suatu negara tidak dilaksanakan ataupun sudah ada namun tidak diberlakukan dengan semestinya, maka suatu negara tersebut dikatakan sama saja tidak memiliki hukum di negaranya. Negaranya negara bebas tanpa hukum. Kalaupun ada hukum tapi dapat dibeli, sama saja dengan negara tersebut tidak memiliki hukum. Hukum hanya sebagai formalitas. Jadi itu yang dapat saya sampaikan mengenai esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Baik, berikutnya saya akan merangkum materi-materi yang telah dijelaskan mengenai materi penegakan hukum yang berkeadilan. Yang pertama yaitu, negara merupakan organisasi kelompok masyarakat tertinggi karena mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat, bahkan memaksa secara sah untuk kepentingan umum yang lebih tinggi demi tegaknya hukum.
negara pun dipandang sebagai subjek hukum yang mempunyai kedaulatan yang tidak dapat dilampaui oleh negara manapun. Yang kedua yaitu ada 4 fungsi negara yang dianut oleh negara-negara di dunia. Yang pertama yaitu melaksanakan penertiban dan keamanan. Yang kedua mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Yang ketiga yaitu pertahanan. Dan fungsi yang keempat adalah menegakkan keadilan. Yang ketiga adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi di masyarakat secara adil, maka para aparatur hukum harus menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya. Penegakan hukum bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh pengayoman dan hak-haknya terlindungi. Nah, dalam penegakan hukum terdapat 3 unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Yang keempat, dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pembangunan bidang hukum mencakup sektor materi hukum, sektor sarana dan prasarana hukum, serta sektor aparatur penegak hukum. Aparatur hukum yang mempunyai tugas untuk menegakkan dan melaksanakan hukum antara lain lembaga kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Fungsi utama lembaga kepolisian adalah sebagai lembaga penyidik, sedangkan kejaksaan berfungsi utama sebagai lembaga penuntut dan lembaga kehakiman sebagai lembaga pengadilan atau pemutus perkara. Kemudian yang kelima, Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Nah, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh badan pengadilan dalam 4 lingkungan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Kemudian yang keenam, peradilan umum merupakan peradilan bagi rakyat pada umumnya, sedangkan peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara merupakan peradilan khusus karena mengadili perkara-perkara tertentu dan mengadili golongan rakyat tertentu. Nah, keempat lingkungan peradilan tersebut masing-masing mempunyai lingkungan wewenang mengadili perkara tertentu serta meliputi badan peradilan secara bertingkat, yaitu pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi. Kemudian yang ketujuh atau yang terakhir, penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi masalah dan tantangan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Nah, penegakan hukum sangat penting diupayakan secara terus-menerus untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan hak-hak dan kewajibannya. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya terdapat contoh kasus masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia terkait tantangan global dengan penegakan hukum, yakni kasus Indah Kiat. Kasus Indah Kiat sekarang ini tengah dalam pemeriksaan pengadilan di Bengkalis, di mana Indah Kiat menggugat sejumlah pihak asing, yaitu bank, penjamin emisi, pemegang obligasi, badan pertanahan setempat, emiten yang mengeluarkan obligasi yang kebetulan sebuah special purpose vehicle atau SPV. Mayoritas pihak yang digugat adalah pihak asing yang kebanyakan adalah pelaku-pelaku bisnis internasional yang dikenal sebagai perusahaan raksasa. Ceritanya, Indah Kiat dulu menjadi SPV-nya mengeluarkan obligasi di pasar internasional dengan dibantu oleh bank, penjamin emisi, wali amanat, dan sebagainya. Obligasi Indah Kiat dimiliki oleh banyak pemodal institusional dari pasar modal internasional, dan jumlahnya tidak sedikit. Sayangnya, krisis ekonomi menghantam Indah Kiat, dan Indah Kiat tak dapat membayar kembali kewajibannya, lalu berbagai gugatan di Amerika dimulai, dan ini diikuti dengan gugatan di Indonesia.
Perkara ini menjadi panjang tak jelas penyelesaiannya, tetapi yang menarik di sini adalah Pengadilan Negeri Bengkalis mengabulkan gugatan Indah Kiat yang mengatakan bahwa perjanjian pengeluaran obligasi dimintakan batal dan tak mempunyai kekuatan hukum. Sementara itu, sebuah upaya restrukturasi hutang tengah dilaksanakan, walaupun tak melibatkan semua pemegang obligasi. Pertanyaannya, apakah perjanjian bisnis internasional yang notabene tunduk pada hukum asing bisa begitu saja dibatalkan oleh pengadilan Indonesia, di mana asas sanctity of contract di sini adalah lazim dimanapun di dunia ini bahwa kontrak itu mengikat sebagai hukum yang berlaku bagi para pihak. Jadi semua pihak yang sudah menandatangani kontrak seyogianya terikat pada klausula-klausula yang ada di dalam kontrak tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1338 dan 1320. Secara tegas mengakui asas sanctity of contract ini, tetapi justru kita melihat hal ini sering dilanggar, termasuk oleh pengadilan kita. Penanaman modal asing di sini semua masuk melalui kontrak kerjasama dengan partner lokal atau pemerintah. Hak dan kewajiban para pihak diatur dengan rinci. Dalam kasus Indah Kiat, di atas ditentukan bahwa emisi obligasi diatur oleh hukum New York dan menjadi aneh ketika pengadilan Indonesia melanggar asas sanctity of contract tersebut dengan membatalkan perjanjian emisi obligasi tersebut. Restrukturasi memang sah untuk dilakukan terutama dengan pemegang obligasi yang mau, tetapi restrukturasi ini seharusnya tidak mendorong pembatalan kontrak internasional yang pasti akan menimbulkan pertanyaan tentang kepastian hukum di Indonesia. Akibat paling pasti dari tak dihormatinya sanctity of contract ini adalah larinya modal asing dari Indonesia, karena Indonesia dianggap sebagai negara yang tidak nyaman bagi investasi. Inilah sebagian dari tantangan global penegakan hukum yang jelas sudah bersifat transnasional. Dalam penanaman modal asing tidak ada lagi persoalan hukum yang murni persoalan hukum domestik. Semuanya akan ada di dimensi internasionalnya. Dengan demikian, perencanaan hukum dan penegakan hukum haruslah memperhatikan pula dimensi internasional. Tidak bisa tidak para hakim, jaksa, dan pengacara terutama tidak lagi berurusan dengan hukum nasional, tetapi harus juga dibekali dengan pengetahuan hukum internasional. Terima kasih.